Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai animasi Creature Commandos episode ke-6, yang dimana akhirnya semua anggota Task Force M untuk menjadi buronan karena dikirim oleh Amerika Serikat untuk membunuh Ratu Ilana, sang penguasa Pokolistan, karena mereka semuanya diperdaya oleh penyihir Amazonian yang bernama Circe. Waduh, kira-kira seperti apakah hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company, yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Oke, sebelum kita mulai breakdown episode ke-6 yang satu ini, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kalian yang belum menonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton series animasi yang satu ini. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, oke? You ain't going nowhere. Adegan awal memperlihatkan kisah flashback di seorang ilmuwan yang bernama Dr. Alex Sartorius, yang dimana dia adalah ilmuwan yang bereksperimen untuk menciptakan sebuah fusi nuklir yang bisa menghilangkan sebuah penyakit kanker tanpa membahayakan pasien kanker tersebut. Tapi dia berkolaborasi dengan seorang mafia yang bernama Rupert Thorne yang bersedia untuk memberikan sebuah dana kepadanya agar eksperimennya berhasil. Tapi ternyata eksperimennya gagal dan masih ada efek sampingnya yang sangat berbahaya. Rupert Thorne yang berniat untuk menjualkannya kepada temannya di luar negeri merasa kecewa. Maka dari itu dia membunuh semua anggota keluarga Dr. Alex Sartorius ini, dan akhirnya dia dijadikan sebagai subjek percobaan dari hasil penelitiannya sendiri, sehingga akhirnya berubahnya menjadi Dr. Phosphorus. Nah, bentuk transformasi ini membuat gua callback kepada adegan perubahan Jonathan Osterman alias Dr. Manhattan yang merupakan anggota dari tim Watchmen yang terlihat di film karyanya Zack Snyder tahun 2009 silam. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan mafia Gotham yang bernama Rupert Thorne yang pertama kali muncul di komik DC Comics issue nomor 469 dan penamakannya selalu hadir di semua animasi Batman. Rupert Thorne ini adalah mafia yang berkuasa di kota Gotham yang selalu berusaha menggusur kekuasaannya Captain Falcon sebagai mafia tertinggi di sana. Dan juga dia adalah orang yang bertanggung jawab atas rusaknya wajah Harvey Dent sebagai Two-Face di berbagai macam versi animasinya. Nah, sekarang di animasi ini, Rupert Thorne adalah pelaku di balik kehancuran Dr. Phosphorus yang mendapatkan kekuatannya sebagai metahuman yang bisa membakar apa saja dengan kekuatannya melalui api yang dicampur dengan radiasi gamma. Akhirnya ketika Rupert Thorne mengira bahwa dia sudah membunuhnya, Dr. Phosphorus ternyata mendatangi semua anak buah Thorne termasuk Rupert Thorne itu sendiri untuk membunuh mereka semua dan mengambil semua aset pemilikan usaha bisnis mafianya seperti senjata, narkoba, dan semua kekayaannya akan menjadi milik Dr. Phosphorus. Ketika Dr. Phosphorus akan mendatangi rumah Rupert Thorne, ada penjaga yang sedang membaca sebuah majalah di kediaman tersebut.
yang dimana majalah ini adalah majalah dewasa yang berisikan semua perempuan yang memakai sebuah kostum superhero yang ada di DC Universe. Di bagian cover belakangnya terlihat ada tokoh perempuan yang pakai sebuah kostum serba ungu. Kemungkinan besar orang ini adalah Star Sapphire yang merupakan villain bagi Green Lantern Corps, yang dimana dia adalah seorang pasukan dari Violet Lantern Corps, dan dia pertama kali muncul di komik Green Lantern volume 5 isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2011, yang dimana dia juga adalah mantan kekasih bagi Hal Jordan alias Green Lantern versi kedua. Kemudian di cover depannya ada perempuan yang seluruh tubuhnya itu terbuat dari kristal. Kemungkinan dia adalah Icicle yang merupakan villain by Green Lantern pertama versi Alan Scott yang pertama kali muncul di komik All American Comics isu nomor 90 yang dirilis pada tahun 1947. Di dalamnya ada berbagai macam tokoh-tokoh perempuan yang bercosplay yang seperti kayak bintang ya, yang dimana ada beberapa Easter eggs yang bisa kita temukan. Yang pertama, di sebelah kirinya ada perempuan yang pakai sebuah kostum serba hijau, yang dimana mungkin ini terinspirasi dari tokoh Green Arrow, yang dimana James Gunn sudah mengkonfirmasi kalau Green Arrow sudah hadir di DC James Gunn melalui serial Peacemaker season pertama kemarin. Lalu di sebelah kanannya ada perempuan yang pakai sebuah topeng seperti iblis merah, yang dimana hal ini kemungkinan terinspirasi dari villain Teen Titans, yaitu Iblis Trigon yang merupakan penguasa neraka terkuat di planet bumi, dan dia adalah bapak kandung dari Raven, salah satu anggota Teen Titans yang punya kemampuan bisa menyihir berbagai macam apa saja. Wow, makin gokil ya, yang dimana hal ini nyambung kepada pembentukan Bat Family juga, yang dimana Robin D. Grayson udah gabung kepada tim Teen Titans setelah dia udah keluar dari tim Bat Family untuk pertama kalinya. Seperti itu ya, jadi bisa kemungkinan Teen Titans sudah eksis di DC James Gunn, yang dimana hal ini akhirnya James Gunn untuk mengkonfirmasi juga kalau Teen Titans akan menjadi tim pertama untuk DC Universe yang akan siap tayang beberapa tahun ke depan. Mantap coy, wow, gokil. That's why I'm doing this. With a treatment like that, my father might still be alive. Who wants to shake hands with the skeleton? First-hand information challenging. Dari sinilah Dr. Alex Sartorius yang awalnya adalah seorang ilmuwan yang punya keluarga yang indah dan juga rukun, sekarang berubah menjadi mafia yang gak kenal ampun dengan kemampuan metahumannya. Adegan ketika Dr. Phosphorus yang menjadi mafia yang duduk di kursi singgasananya, hal ini membuat gua callback kepada Black Mask. Ini adalah villain Batman yang merupakan mafia juga di kota Gotham yang bernama asli Roman Sionis, yang pertama-kalinya sempat hadir di film Birds of Prey tahun 2020 sebagai bagian project untuk DCU-nya Zack Snyder. Tapi hal itu semuanya tidaklah lama, karena tiba-tiba dia ditangkap oleh Batman ketika sedang menikmati kemenangannya sebagai mafia terbesar di kota Gotham. Kemunculan Batman di animasi ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Batman sudah ada di DCU James Gunn, tapi masih dalam bentuk siluet bayangan. Tapi dari sini kita bisa melihat dari bentuk tubuh dan juga kostum sekilasnya. Tubuhnya hampir mirip dengan Batman-nya versi Ben Affleck yang tubuhnya kekar dan juga besar. Yang dimana hal ini James Gunn udah pernah mengkonfirmasi bahwa dia belajar banyak dari karya-karyanya Zack Snyder untuk DCU-nya. Yang dimana dia memang suka dengan Batman versi Ben Affleck yang sangat komik akurat. Dan ini adalah hal yang sangat wajar karena Batman versi DC James Gunn ini udah berumur 30 tahun ke atas dan sudah punya Bat Family-nya sendiri serta ada anaknya yaitu Damian Wayne alias Robin generasi keempat yang siap tampil di film Batman The Brave and Bold yang disutradarai oleh Andy Muschietti mendatang. Batman di DC James Gunn yang satu ini ditampilkan jauh lebih tua karena dia adalah vigilante pertama sebelum kemunculan Superman. Makanya dia dianggap sebagai legenda oleh semua penjahat, bahkan oleh kepolisian Gotham itu sendiri dengan julukan The Dark Knight. Jadi udah resmi ya bahwa Batman-nya bukan Robert Pattinson, melainkan aktor yang jauh lebih tua nantinya di DC James Gunn mendatang. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai kostumnya. Sepertinya James Gunn akan ambil kostum klasik Batman dengan jubah biru tua dan juga kostum karetnya.
Well, lagi-lagi ya, ini adalah hal yang gokil banget. Mengingat Superman aja udah kembali kepada tema klasiknya, tapi masih ada ornamen modernnya seperti versinya Henry Cavill dulu. But ya, so kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya mengenai Batman yang akan muncul di DC James Gunn mendatang. Tell me, do you bleed? You will. Ketika Dr. Phosphorus tiba di sebuah klub malam, ternyata itu adalah sebuah klub Iceberg Lounge yang dimiliki oleh Oswald Cobblepot alias The Penguin. Berarti The Penguin juga dikabarkan udah eksis di DC James Gunn. Nah, buat kalian yang mungkin kurang tahu, The Penguin ini merupakan mafia penguasa kota Gotham tertinggi setelah dia menggulingkan pemerintahan Falcone dan juga Maroni, yang dimana kisahnya udah kita lihat di series The Penguin kemarin karya Matt Reeves tahun 2024 silam. Kemudian lanjut ke kisah Creature Commandos yang dimana mereka semua terjebak di Pokolistan akibat misi mereka dibocorkan oleh Rick Flag Senior yang pernah menyelamatkan Putri Ilana dari serangan Creature Commandos yang disatkan oleh penyihir Amazonian yang bernama Circe yang sebelumnya memperlihatkan sebuah penglihatan masa depan kepada Amanda Waller. Kita mulai dari The Bright dan juga Nina Masurski yang dimana mereka berdua bersembunyi di sebuah rumah bordil yang dipenuhi oleh para wanita penghibur di Pokolistan, yang dimana usaha itu dimiliki oleh seorang perempuan yang bernama Madam, yang dimana dia diperankan oleh Shohreh Aghdashloo, yang dimana artis ini juga pernah bermain sebagai Nadia Maroni, istri Teresa Maroni, penguasa geng mafia kota Gotham di serial The Penguin karya Matt Reeves kemarin. Dan tiba-tiba mereka didatangi oleh para kedua metahuman yang butuh hiburan perempuan di sana, yang dimana mereka berdua ini punya kekuatan listrik yang sangat berbahaya, yang dimana hal ini membuat gua callback kepada Black Lightning alias Jefferson Pierce, yang dimana dia adalah superhero berkulit hitam di DC Universe yang punya kekuatan listrik yang sangat berbahaya. Bahkan seriesnya udah pernah tampil di CW Arrowverse kemarin. Kita beralih ke Dr. Phosphorus yang berlindung di rumah warga Pokolistan dan bertemu dengan perempuan kecil yang menemukannya di sebuah dapur, yang dimana anak ini membuat dia callback kepada keluarga kecilnya sebelum akhirnya mereka semuanya dibantu dengan keji oleh mafia Rupert Thorne. Lalu ada The Whistle, yang dimana Whistle ini memasuki sebuah wilayah hutan sebagai jalan pintas untuk masuki wilayah kastil Pokolistan, yang dimana dia disitu bermain dengan para serigala yang membuat dia callback kepada masa lalunya ketika dia bermain lempar tangkap bersama dengan anak-anak kecil itu yang kita lihat di episode keempat kemarin udah pernah kita breakdown ya. Lalu singkat cerita, akhirnya mereka semuanya udah berkumpul di sana untuk membunuh Ratu Pokolistan tersebut sesuai perintah dari Amanda Waller. Sedangkan di lain sisi, Rick Flag Senior dilarikan ke rumah sakit oleh Eric Frankenstein setelah dia hampir dibunuh oleh Clayface di episode kelima kemarin. Sedangkan Eric Frankenstein membajak sebuah pesawat yang pergi ke Pulau Pokolistan dengan membunuh semua penumpangnya, dan akhirnya dia membayar sang pilot dengan uang yang begitu banyak untuk tutup mulut. Nah, di sini Eric Frankenstein akan punya misi penting untuk menyelamatkan The Bright dan juga para anggota Creature Commandos dari sebuah misi bunuh diri tersebut ya. Wow, dan hal ini akan terlihat di episode ke-7 sebagai episode final untuk Creature Commandos yang satu ini. Mantap nih, makin kesini makin brutal episodenya, gokil. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai episode ke-6 Creature Commandos yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!